Tadi bicara tentang paham khilafah dan paham nasionalisme. Kayaknya paham khilafah ini kok kayak menakutkan, kok kados medeni ngoten nih kadosannya. Sampai-sampai ada momen Cak Nun membahas tentang paham khilafah ngoten nggih. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah paham khilafah ini harus ditakuti? Apakah tidak bisa dikombinasi antara paham khilafah dengan paham nasionalisme? Kados ngoten Cak Nun. Kersane napa? Kadang kan wonten rencang-rencang ini sing mempunyai paham sangat amat syari ngono wonten sampai lali lek asline nggih tiyang Jawa ngoten lho. Sampai lali. Makanya kok saya dari tadi mendengar seolah-olah paham khilafah ini kok wah jadi momok gitu loh. Padahal saya sendiri menganggap biasa gitu, nggak ada yang lebih, nggak ada yang wow gitu loh. Saya menganggap apa nggak bisa dikombin pemahaman ini gitu loh. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya langsung menjadi rangkaian berpikir, saya mohon izin untuk ngerespon ya, bukan jawab. Satu, makanya tadi saya sarankan agar ada semacam simposium atau halakoh antar tokoh-tokoh agama yang menyangkut masalah itu dari NU, Muhammadiyah, MUI dan seterusnya. Mari ngono rakyatnya dikei fatwa atau dikei informasi sing wis mateng. Ojo dibiarkan rakyat menjadi lapangan pertengkaran. Satu. Nomor loro, kan saya sudah bilang loh, khilafah itu nek secara substansial ya wis kedaden khilafah itu ndek ndi. Kabeh alam, kabeh kewan itu ya khalifah. Kita meskipun khilafahnya kewan beda dengan manusia. Kalau kita itu dengan sadar kita dijadikan khalifah dan kita bekerja sebagai khalifah. Tentu untuk semua manusia. Dan salah satu idenya adalah bikin negara khilafah Islam. Tapi itu salah satu ide. Tidak ada nas yang benar-benar menyarankan secara eksplisit seperti itu. Satu, dua ya. Nomor tiga, ini kalau Anda ngomong tadi apa ya, combine, ya, merger, apa meneh. Ini maunya nggak merger tapi replace. Masalahnya mau replace, jadi sing wis ana iki diganteni. Nah, sing tak wedeni iku proses ganteni iki lak gelut gak karu-karuan. Iki lho masalahnya. Bukan nek khilafah gak tak wedeni, saya seneng. Tapi kalau untuk menerapkan itu secara formal, politis, teknis, strategis, harus menghancurkan sekarang yang sudah ada, itu kan kudu dihitung temen rek, mudarat karo manfaatnya lebih gede ndi, ngono ya. Itu loh. Jadi alhamdulillah Anda menanyakan itu dan mudah-mudahan Anda menjadi bagian dari yang ikut menyelamatkan kita semua, ya. Ngono gitu. Wes, masih ada satu lagi. Oke, satu lagi terakhir ya, setelah itu lagu, setelah itu kita teruskan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Adam dari Batu. Kulo kajengi tanglet kegelisahan kulo lah. Ningali perkembangan zaman sakniki niku lho. Niku perkembangan zaman sakniki kan kulo niki asale dadi wis wong gak karo-karuan, dadi lingkungan kulo nggih rada gak karo-karuan pisan. Terus kulo niku mbayangaken lek misale duwe anak ngoten lho. Mas yo kulo sik bujang tapi wis mbayangaken. Mulai nakale kulo pikir wis paling gak karu-karuan, tapi kulo ningali adik-adik kulo niku kok tambah gak karu-karuan nemen. Dan fasilitas pun meh lengkap ten lingkungan kulo, mulai wis golek botol pun saiki wis oleh enten nggone ngoten lho. Nggon miras nggene enten hiburan malam pun lengkap. Terus kula niku gelisah. Tek misale ya napa sih carane didik anak ben saged mengikuti perkembangan zaman tapi mboten menyimpang dari syariat lah. Elek-eleke ngoten. Dan pingine wong tua niku kan wis mboten sampai anak wis bejat kayak bapake. Kali pendidikan itu kan kayak kula dikerasi ngoten nggih mboten seneng. Dilusi nggih ngliwar. Kula ini tengah-tengah tapi nggih ngliwar. Napa sing salah ngoten.
Matur suwun. Oke, tepuk tangan, bagus. Semua pertanyaan akan kita respon bersama-sama nanti. Oh, masih ada satu lagi. Oke, cepat ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasidi, saya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Yang saya tanyakan di sini tentang kebenaran tadi, bahwa kebenaran itu ada yang lebih tinggi dari kebenaran, yaitu indah. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita menilai diri kita itu bahwa paham yang kita anut saat ini adalah benar. Tidak menutup kemungkinan bahwa aliran yang mereka miliki seperti paham-paham yang menganut paham yang ingin mendirikan negara khilafah itu juga tidak menutup kemungkinan itu benar seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, Cak Non. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Mas. Mas Imam nyatet ya Mas ya. Oke, silakan. Ya, mikrofonnya. Imam tolong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takbir Janun. Menurut masyarakat pada umumnya, kami ini adalah kaum minoritas, jadi gitu Janun. Karena tunanetra itu adalah kaum difabel yang mempunyai kekurangan, ya cacat yang lebih umum. Saya berpikir, saya boleh berpikir begini, aku tadi wong gak ketok iki asline ya gak gelem. Cuma apa yang sudah disampaikan oleh Cak Nun, kudune ya pas kudu ngene iki wis. Allah menciptakan saya, menciptakan kami beserta teman-teman di persatuan kami itu adalah memang harus tunanetra seperti ini. Ini menurut kesadaran kami. Namun setelah kami masuk pada lembaga apapun, lembaga etik, itu kami selalu harus memberikan advokasi pada teman-teman, mulai dari pendidikan, hukum dan sebagainya. Karena yang lebih sering kita temui itu adalah diskriminasi. Nah, ketika saya berpikir tentang diskriminasi, saya kembali mendengar ada pengajian di setiap majelis itu bahwa taubat itu sangat penting. Padahal menurut saya setiap kali saya temui diskriminasi, ternyata yang tunanetra itu adalah kami. Saya sering bilang sama teman-teman, tapi yang cacat penglihatan itu adalah mereka, seperti itu. Padahal kalau saya boleh berbicara isi dari taubat itu yang saya ketahui sedikit, ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Nah, kalau taubat ini harus bercucuran air mata, taubatan nasuha, terus kemudian berdarah-darah air mata ini, lho kok cie lho wis gak ketok kate dijojo ditokno getihe lah ya apa sih kan. Jadi kalau boleh berpikir mungkin taubat itu adalah hijrah, dan hijrah itu adalah jihad, dan jihad itu adalah bi'amwalihim, dan seterusnya itu mohon dilanjutkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi untuk semuanya, bahwa kami ini sakjane ya gak gelem itu sebenarnya. Cuman kalau kita masuk kepada lembaga etik, saya titip juga kepada Pak Kapolres, mohon ketika ada teman saya ada kendala dengan hukum, mohon diberikan advokasi penuh supaya mereka ini masuk berada pada haknya yang sepenuhnya juga. Demikian yang saya sampaikan. Dan setelah saya berbicara diskriminasi, sebenarnya saya ingin sumbangkan lagu, namun karena waktunya tidak memungkinkan,
dan saya sangat terkesan dengan lagu Gubahanku gitu. Mohon maaf. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di runding sama Mas Imam sama Mas Doni mengenai lagu Gubahanku yang kutuliskan itu ya. Iya. Oke, itu lagunya Dedi Damhudi. Dedi Damhudi itu sekarang hidup di Australia. Hidupnya di masjid. Kalau siang dia kerja di radio, malam dia tidur di masjid. Dia menjadi seorang sufi yang luar biasa. Dedi Damhudi yang menyanyikan dan membuat lagu kutuliskan lagu ini. Saya mohon izin untuk menjawab secara otentik dan langsung, karena kalau ada jaraknya nanti kurang nyamlong, dan ini privilege bagi saya karena beliau berbeda dengan kita. Ada respon dua, Mas, dari saya kepada sampean. Pertama, Nabi Musa itu pernah bilang sama Allah, tanya, ya Allah, saya ini merasa sangat dekat dengan kamu dan tidak sama engkau, dan tidak ada satu orang pun yang sedekat aku kepada engkau, kata Nabi Musa. Terus Allah menjawab, oh enggak Nabi Musa, ada orang yang lebih dekat kepada aku. Kamu pergi ke sana, terus Allah ngasih tahu di mana tempatnya dan seterusnya. Terus Nabi Musa mendatangi orang itu. Orang itu buta, bahkan matanya sangat sakit, seperti keluar bola matanya dari comblongannya, seolah-olah mau meloncat keluar. Terus Nabi Musa menangis dan tidak tega, wahai saudaraku, Allah yang menyuruhku ke sini untuk menemuimu, karena katanya menurut Allah engkau yang lebih dekat kepadanya dibanding aku. Perkenankan aku berdoa kepada Allah agar engkau disembuhkan dari sakitmu. Terus orang itu menjawab, jangan Nabi Musa, jangan didoakan agar aku berubah dari keadaanku. Inilah yang membuat aku dekat kepada Allah, karena aku tidak bisa melihat apapun yang lain selain Allah dengan kebutaanku ini. Itu ceritanya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ketoknya Nabi ya kalah karo sampeyan itu kalah. Nomor loro, kalau ini kita terjemahkan secara budaya, sampean dianggap difabel, dianggap cacat, itu kan dari pandangan orang yang merasa normal. Ikulah ilmu tengu. Tengu itu gede lah kanggone semut, tapi kanggone wedhus, temu itu cilik nemen. Nah saiki kan sampean harus mengambil keputusan meletakkan diri di mana. Sampean jangan mau menuruti orang banyak yang menganggap sampean orang cacat. Sampean kan bisa misalnya ngomong gini, gaya apa kon duwe moto iku, nggarai kon kepengin dhuwit, nggarai kon dulu arek wedok ayu, mari ngono bingung dhewe ana mobil model iki, ana merek iki, ana cat ngene, wis gupuk kabeh kon, aku iki wis anggur gembuk wis beres wis. Wis gak, Anda sudah terbebas dari macam-macam yang menyiksa orang di dunia, betul enggak? Dengan kondisi Anda itu. Nah, saiki Anda bisa ambil keputusan untuk berdiri di pijakan yang mana. Menurut cara berpikir yang ini tadi kan, sing celaka kan orang kita ini semua yang bisa melihat ini celaka, karena kita jadi macam-macam keinginannya, jadi muas ribut wis. Sing wis duwe Samsung S7 saiki wis gopoh kredit S8. Lah ngono sih. Gopoh kabeh wis pokoknya karena kita punya mata itu jadi problem ndak karu-karuan. Gitu. Nah, tapi itu juga sawang sinawang kata orang Jawa gitu loh Mas. Jadi monggo sampean ambil keputusan bagaimana. Saya tidak bisa apa-apa karena saya tidak bisa membantah apapun yang Anda rasakan dan Anda pendapati, yang merupakan pendapat Anda, karena bagaimanapun saya bukan Anda dan saya tidak mengalami dan tidak merupakan Anda, ngerti nggak? Kon iso menghayati tukang becak terus pura-pura becak kayak Pak Wiranto waktu kampanye. Ya tetep gak iso, kon lak Wiranto njajal becak, tapi lak kon tukang becak temenan. Nek kon kepengin roh becak itu dadi tukang becak temenan. Dadi kan buahan hartamu kabeh kono terus kon melarat temen terus becak. Nek mek njajal becak iku jenenge ya encep-encep. Mulane saiki iki wong iki gak ono sing numpak sepeda. Saiki wong sepedaan. Ngerti ya? Nek cara Jogja nggak ada orang ngebit, yang ada pit-pitan. Jadi main sepeda.
hari Minggu. Tapi bener-bener sepedaan bendino iku arang wis gak gelem saiki arek-arek gitu loh. Nah, saya bisa menghayati apa yang Anda rasakan, tapi saya tetap tidak bisa sedalam yang Anda rasakan karena saya tetap bukan Anda. Oleh karena itu manusia membutuhkan empati, sawang sinawang. Jadi orang lain pasti lebih bahagia menurut kita, padahal menurut mereka kita lebih bahagia. Oleh karena itu jangan terikat kepada jangan terikat kepada suatu pijakan. Anda harus bisa menemukan yang paling hakiki dari kehidupan ini, dan yang paling hakiki adalah yang kudune menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean jane ya wis anjane kudune ngene ya wis dinikmati dan disyukuri mbuh ya apa carane gitu. Sementara arek-arek sing iso ndelok iki jan-jan ya bingung dhewe. Itu. Mas yo nek pamer-pameran ya tetep ya suku kaya ya nek pamer ya kabeh iso alah kon ketoke ganteng tapi lak kon melarat. Ya timbangane kon niku wis elek melarat. Wis kok nek nyek-nyekan ngono gampang ya lu Muhammadiyah ben nyek-nyekan Pak Yai. Alah NU tahlilan pinter ngaji gak ro artine. Terus NU ne bales, alah wis gak ro artine gak iso ngaji pisan Muhammadiyah iku ngono. Wis nyek-nyekan gak karo-karuan iku gitu. Wis semua itu sawang sinawang. Jadi tolong Anda jangan tergantung kepada pandangan orang lain, bergantunglah kepada pandangan Allah kepadamu, dan jadikanlah pandangan Allah kepadamu itu menjadi pandanganmu sendiri terhadap dirimu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya kira-kira Mas ya. Yang sewu nek gak apik ya muga-muga kapan-kapan saja boleh apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang melimpah, dan yang belum mempunyai jodoh cepat dipertemukan oleh jodoh, dan yang sudah menikah semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah juga, kesehatan dan kebahagiaan dalam menimba rumah tangga. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini admin mengajak kalian berjalan-jalan menuju ke desa yang tertinggi di Pulau Jawa, yaitu adalah Dusun Sembungan atau Desa Sembungan yang terletak di Kabupaten Wonosobo. Desa ini mempunyai ketinggian kurang lebih hampir 1000 mdpl atau berapa itu saya lupa, tapi yang jelas ini adalah desa tertinggi di Pulau Jawa. Kanan dan kiri ketika kita akan menuju ke desa Sembungan ini masih banyak lahan pertanian seperti kentang dan sayur mayur. Desa ini juga mempunyai wisata, yaitu ada dua. Yang pertama adalah Bukit Sikunir dan yang kedua adalah Telaga Cebong. Dan ini adalah gapura pertama ketika kita akan masuk ke desa Sembungan. Medun bae lah mendung kaya ka ben nek mangkat gasik bab. Mangkat gasik kae. Dan ini adalah loket pertama ketika kita akan menuju ke Sikunir atau Telaga Cebong, karena saya tidak akan masuk ke Sikunir atau Telaga Cebong sehingga saya bisa lanjut. Nah, itu adalah yang lurus adalah jalan yang menuju ke Sikunir dan Telaga Cebong, tapi kalau untuk yang belok kanan ini sahabat-sahabat adalah menuju ke Curug Sikarim. Kalau terus ke bawah nanti kita bisa menuju ke Kota Wonosobo. Jalan ini biasanya dilewati oleh wisatawan menggunakan jeep yang terbuka.
karena memang di sini juga ada wisata, yaitu wisata jeep terbuka untuk melihat pemandangan kanan dan kiri. Biasanya akan laris manis ketika pada hari Sabtu dan Minggu, dan ketika cuacanya juga cerah, tidak seperti sekarang cuaca sedang mendung. Ambles iki kok ambles lah, malah petengnya malah medun. Nanti sing modern pola modern sing endi ya? Udah kene ya? Udah kene ya? Oh, kene landing ini mantan. Landai-landai apa mantan medeni kene? Nah, sedangkan ini adalah jalan di Dieng yang berada di atas. Jalan yang menuju ke Telaga Warna. Kalau kita melihat kiri ini adalah pintu keluar untuk Telaga Warna. Telaga Warna sendiri biasanya ramai pengunjung ketika hari Sabtu dan Minggu atau hari libur. Tiket untuk masuk yaitu per orang adalah 15.000. Para dewa ki mancen, dewa YouTuber. Nek turu video wel dua terjaga apa bisa munggah ranaka genah ditutup kabul bubae. Ora liwat kantor. Oh, ya kita atur lewat kanan bae Mas, lewat kanan malah. Lah dek pas ban bilih dengan cah cilik tekayo jalur kaya. Walaupun jalan di sini sedikit agak sempit, akan tetapi sudah halus, tidak rusak. Dan juga pemandangannya juga masih sejuk, alami, cocok untuk buat orang-orang kota yang ingin pergi untuk mencari hawa yang sejuk dan yang masih asri. Sangat rekomendasi untuk pergi ke Dieng. Oh, lah malah streaming temen sih. Untung deket sih jaketan dah bang. Orang mau panas. Begini. Umah bang? Umah. Saya kayak langgar. Nyokap pikirnya langgar. Oke. Orang yang aman yang. Mungkin seperti ini dulu perjalanan kita hari ini. Semoga perjalanan ini bisa menambah wawasan kita dan rasa syukur kita tentang bagaimana mensyukuri nikmat Tuhan melalui alam atau hablum minal alam. Terima kasih. Apa itu video? Mau orangnya nggak GoPro sih?
Suharto iki dalan. Woi wah. Woi, video no. Woi. Ya hutan tetap. Pencemarannya gede-gede banget bencaranya lo. Sebelum zaman Soeharto mbiyen pada nebengi kayu, jarah. Apa? Itu tuh peran jarah yo. Perganti. Udah buat Gus Dur Pak ya men yo. Sing pergantian gue. Oh ya Gus Dur apa ya? Gus Dur. Oh. Soeharto meng Gus Dur. Bapak nyong men tukang kuwi jarah kan, nyong gereji men. Oh, kuwi ban apa kene ya?